Bertemu dengan Paulus Wiratno dalam program Making Life Better yang bikin hidup lebih baik. Saudara-saudaraku, saya senang sekali hari ini bisa berjumpa dengan Anda dan mendiskusikan tentang betapa pentingnya memiliki kualitas hidup yang berbahagia. Saudara-saudara, untuk hidup berbahagia ternyata tidak mahal. Tidak mesti harus tinggal di rumah mewah, tidak mesti harus memiliki segalanya, tidak mesti harus hidup dengan orang yang sempurna. Untuk hidup bahagia, Anda harus membuat pilihan-pilihan yang tepat. Itulah sebabnya pada hari ini saya mau mengajak Anda untuk merenungkan apa yang menjadi rahasia kehidupan yang berbahagia. Saudara-saudara, saya menemukan di dalam Alkitab ternyata ada banyak ayat yang mengatakan diberkatilah, berbahagialah, diberkatilah, berbahagialah. Kalimat itu diulang-ulang di dalam Alkitab karena Alkitab ingin mengajarkan sesuatu kepada kita. Bahwa kebahagiaan adalah hak setiap orang yang ada di bumi. Anda berhak untuk hidup bahagia. Dimanapun Anda tinggal, latar belakang Anda seperti apa, suku, ras, bangsa, apapun juga Anda berhak untuk bahagia. Itulah sebabnya saudara-saudara, saya mau mengajak saudara bahwa kebahagiaan itu tidak jatuh dari langit. Jadi jangan pikir saudara mengatakan Tuhan berikan saya kebahagiaan, kemudian ada jatuh kekuatan dari langit, kemudian saudara berbahagia. Bukan itu saudara. Kebahagiaan adalah pilihan kehendak. Kebahagiaan adalah pilihan pola pikir. Kebahagiaan adalah pilihan hidup Anda. Jadi kalau Anda memutuskan saya mau berbahagia, Anda bisa berbahagia. Nah, mari kita akan melihat di dalam Alkitab ternyata udah banyak ayat bagaimana kita bisa hidup di dalam kebahagiaan. Salah satunya, saudara, ditulis di dalam kitab Mazmur. Kalau saudara membaca di dalam kitab Mazmur pasal 1, saudara akan menemukan sebuah ayat yang mengatakan begini, saudara, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dari satu ayat ini saja, kita sudah mendapatkan ada 2 atau 3 syarat untuk kita hidup berbahagia. Ini saudara kata yang dipakai oleh penulis Alkitab adalah hesher. Artinya to be blessed. Blessed are the one. Diberkatilah. Berbahagialah orang. Dan itu sifatnya general. Artinya siapa saja. Siapa saja orang di mana saja bisa berbahagia. Asalkan yang satu, Anda memilih tempat yang tepat di mana Anda hidup. Artinya begini, dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Anda bahagia atau tidak bahagia, hidup Anda berkualitas atau tidak berkualitas, tergantung Anda berdiri di mana. Dengan kata lain, keputusan Anda untuk hidup dalam kaitannya dengan lokasi itu akan menentukan nantinya Anda bahagia atau tidak. Anak cucu Anda bahagia atau tidak. Anda harus memilih lokasi yang tepat. Karena kalau lokasinya salah, bisa-bisa Anda tidak bisa menikmati hidup ini. Ini contoh saja. Saudara mau beli rumah. Saudara mau beli rumah pasti mikir lokasinya di mana. Apakah lokasinya aman? Apakah lokasinya tenang? Apakah lokasinya cocok untuk membesarkan anak-anak? Lokasi itu sangat menentukan. Saudara-saudara, itulah sebabnya di dalam ayat ini dikatakan berbahagialah orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Kenapa? Kalau Anda berdiri di jalan orang berdosa, lama-lama tiap hari Anda lihat perilaku-perilaku dosa, bisa-bisa Anda ikut berdosa. Nah, contoh yang paling bagus adalah anak yang terhilang. Nah, saudara mungkin sudah mendengar kisah mengenai anak yang terhilang, yang menjual harta warisan, kemudian uangnya dipakai untuk
berpesta, dia memilih satu tempat di mana uangnya dihabiskan dengan teman-temannya, dan pada akhirnya dia sudah kehilangan segalanya dalam hidupnya. Jadi dia memutuskan untuk memilih tempat di mana dia diporotin oleh teman-temannya. Dia memilih tempat di mana dia jatuh dalam dosa. Dia memilih tempat di mana dia tidak bisa hidup di dalam damai sejahtera. Karena apa? Salah memilih tempat. Dalam hidup ini, saudara dan saya bisa salah memilih tempat. Saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan menuntun saya ke tempat-tempat di mana Tuhan memberikan tempat yang luar biasa, saudara-saudara. Dan makanya saya mau mengajak saudara-saudara, terutama Anda yang mau memutuskan mau tinggal di mana, mau beli rumah di mana, mau pelayanan di mana, berdoa supaya Tuhan tempatkan Anda di tempat yang tepat. Disitulah Anda menjadi berkat dan hidup bahagia, bukan sebaliknya. Amin. Jangan sampai Anda mengulangi kesalahan yang dilakukan oleh anak yang terhilang. Dia salah memilih tempat. Kalau saudara suruh memilih ada tempat, rumahnya bagus, tapi dikelilingi oleh kampung preman, atau dikelilingi oleh kaum teroris, saya yakin saudara tidak akan tinggal di situ. Saya akan memilih tinggal di tempat yang aman, orang-orangnya menjunjung tinggi nilai toleransi. Mereka adalah orang-orang menghargai satu dengan yang lain. Mereka menjunjung tinggi kasih dan belas kasihan. Saya akan memilih di sana. Karena saya tahu ketika saya tinggal di sana, hidup di sana, anak saya, anak cucu saya, generasi yang berikutnya akan merasakan ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan. Location is very important for your happiness. Lokasi di mana Anda tinggal sangat menentukan kebahagiaan saudara. Yang kedua, kembali kepada ayat tadi, saudara. Mengapa pemazmur mengatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kebahagiaan Anda sangat ditentukan oleh kumpulan orang-orang yang Anda izinkan dalam hidup saudara. Orang-orang yang Anda izinkan menemani perjalanan hidup saudara. Orang-orang yang Anda izinkan untuk berbicara untuk hidup saudara. Dengan kata lain, Anda bahagia atau tidak bahagia tergantung dari teman-teman yang mengelilingi hidup Anda. Salah memilih teman bisa-bisa salah di tempat tujuan. Salah memilih partner, salah memilih sahabat, salah memilih karyawan, salah memilih teman sepelayanan, bisa-bisa Anda gagal mencapai tempat tujuan yang Anda sudah cita-citakan pada waktu Anda masih kecil. Itulah sebabnya saudara, berdoalah supaya Tuhan mengirim orang-orang yang bisa menolong saudara, bisa menemani perjalanan hidup Anda, sehingga Anda sampai di tempat tujuan dengan senang, dengan bahagia. Saya selalu mengatakan, siapa yang menemani Anda dalam perjalanan hidup Anda akan sangat menentukan Anda mencapai sasaran, mencapai visi misi, mencapai cita-cita atau tidak. Saudara pernah ikut berkemah? Di salah satu kegiatan kemah itu ada program yang mungkin saudara berregu, satu regu bisa 12 orang, dan ada napak tilas atau saudara pergi ke satu tempat dan melewati pos-pos tertentu. Saudara, saya masih ingat waktu ikut pramuka, selalu ada anggota regu pramuka yang suka mengeluh, ya kan? Gampang sakit, ya, malas-malas, tidak semangat. Ini bisa memperlambat perjalanan kita. Akhirnya kita sebel, ya kan? Kita mau piknik, kita mau pergi ke satu tempat, ada 1-2 anggota piknik yang bawaannya mengeluh, suka ngomongin orang, tidak pernah berterima kasih, selalu pesimis menghadapi hari esok. Orang-orang seperti ini bisa membuat perjalanan Anda terhenti atau perjalanan Anda terganggu. Itulah sebabnya pilihlah teman-teman yang bisa menopang perjalanan hidup Anda, sehingga kemanapun Anda pergi, pada akhirnya orang-orang itu akan menopang hidup Anda. Haleluya, amin saudara. Saya berterima kasih Tuhan memberikan kepada saya
teman hidup, seorang istri yang selalu mendukung visi yang Tuhan berikan. Tanpa pasangan saya, tanpa istri saya tidak bisa sebagaimana saya hari ini, saudara-saudara. Saya bangga sekali istri saya ini sejak kami menikah tinggal di tempat-tempat yang sulit. Dengan keterbatasan-keterbatasan yang kadang-kadang kalau saya mengingat bisa meneteskan air mata. Hidup di sebuah kampung dengan support atau bantuan pelayanan 25.000 sebulan tahun itu, saudara. Sebulan 25.000. Dengan persembahan dari jemaat hanya 2.500. Tapi istri saya tidak pernah mengeluh. Istri saya tidak pernah menyesal. Istri saya tidak mengatakan, oh saya menyesal menikah dengan kamu. Istri saya sampai hari ini tidak pernah mengeluh. Saudara-saudara, itu adalah berkat dari Tuhan. Itulah sebabnya dengan siapa Anda menikah akan menentukan sampai atau tidak tujuan hidup saudara. Salah menikahi orang, bisa-bisa Anda tidak sampai di tempat tujuan dalam hidup saudara. Bukan hanya teman dalam pernikahan, teman-teman yang Tuhan pilih atau Tuhan kirim dalam hidup kita. Jangan sembarangan memilih teman, seperti yang dikatakan tadi. Jangan duduk dengan pencemooh. Kalau jelas-jelas orang itu suka mencemooh orang, suka gosipin orang, suka negatif dengan orang, suka menzolimi orang, jangan pilih orang itu. Orang-orang yang suka negatif dengan orang, suka gosipin orang, orang-orang ini tidak akan pernah memberikan nilai positif dalam hidup saudara. Cari teman yang bisa memberikan nilai plus dalam hidup saudara. Amin. Saya pakai istilah ini. Kalau nilai kepemimpinan Anda 6, maka carilah teman-teman yang nilainya 8 atau 9. Kalau saudara memilih teman yang di bawah standar saudara, saudara nanti malah bisa jatuh lebih dalam lagi. Jadi saya mau mengajak saudara, mari kita jujur. Dalam hidup ini pasti ada macam-macam orang yang ada di sekeliling hidup kita. Saudara punya pilihan, mau pilih yang mana? Saya akan memilih orang-orang yang memiliki nilai plus yang kepadanya saya bisa belajar, meningkatkan kualitas, meningkatkan karakter, meningkatkan skill, meningkatkan wawasan saya, sehingga di ujung kehidupan saya bisa tersenyum. Tuhan, terima kasih untuk sahabat-sahabat yang Tuhan kirimkan. Terima kasih untuk orang-orang yang Tuhan sudah taruh dalam hidup saya, karena melalui mereka saya bisa menjadi siapa saya hari ini. Amin, saudara-saudara. Makanya jangan sembarangan Anda memilih teman, karena dengan siapa Anda bergaul akan menentukan nasib akhir hidup Anda. Saya kasih tahu ya, burung pipit itu terbangnya selalu dengan burung pipit. Burung merpati biasanya mereka ngumpul dengan burung merpati. Burung gagak biasanya bergaulnya, hinggapnya, terbangnya dengan burung gagak. Carilah orang-orang yang memiliki nilai, visi, value yang sama dengan Anda, yang bisa mengantarkan Anda kepada potensi yang maksimal yang Tuhan sudah berikan dalam hidup Anda. Amin, saudaraku. Luar biasa. Saya rindu Anda menjadi orang-orang yang seperti itu, dan Anda diberkati oleh karena pertemanan Anda. Itulah sebabnya pemazmur mengatakan jangan sampai Anda memilih pertemanan yang salah, karena teman yang salah bisa membuat Anda mengakhiri di tempat yang salah. Kalau Anda mau bahagia, putuskan dari sekarang, pilihlah teman-teman, orang-orang, karyawan, partner, teman sepelayanan yang bisa membuat Anda mencapai titik maksimal. Amin, saudara-saudara. Saya senang sekali dalam hidup saya ini Tuhan kirimkan orang-orang yang bisa memicu saya, bisa mengembangkan diri saya, bisa meningkatkan dan menantang saya, sehingga saya bisa terus mau bertumbuh menjadi lebih baik dari hari ke hari. Itulah hidup saudara. Kalau saudara ingin hidup bahagia, pilihlah teman-teman yang bisa membahagiakan, bisa menantang, bisa memberikan value, bisa menambahkan nilai-nilai dalam kehidupan saudara. Bukan teman yang bikin Anda rese, teman yang bikin Anda khawatir, teman yang bikin Anda melakukan hal yang berdosa atau mencemooh orang. Katakan,
Amin. Jadi mau hidup bahagia, yang pertama adalah good choice about location. Cari tempat yang baik dalam hidup saudara. Yang kedua, cari teman yang baik. Yang ketiga, cari kebiasaan yang baik. Oh saudara, mari kita akan kembali kepada ayat tadi. Kebiasaan yang baik yang akan menolong saudara untuk hidup bahagia adalah tetapi yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Salah satu kebiasaan baik yang akan membuat Anda hidup bahagia adalah menjadi orang yang gemar membaca, meneliti, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Karena apa? Hidupmu hanya ditentukan oleh perkataannya. Hidup saudara dan saya hanya ditentukan oleh perkataan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang kesukaannya merenungkan firman. Mengapa bahagia? Satu, ketika Anda memiliki firman dan firman itu tinggal di dalam hati saudara, firman itu yang akan mendikte keputusan Anda. Firman itu yang akan mendirect kelakuan Anda. Semua kelakuan, semua perilaku Anda minta restu apa yang ada di pikiran Anda. Jadi kalau yang di pikiran adalah yang positif, yang baik, yang mulia, yang sedap didengar, yang murni, yang disebut dengan kebajikan, maka kelakuan kita akan mengikuti apa yang ada di dalam hati kita. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan, saudara-saudara, semua yang murni, semua yang sedap didengar, semua yang disebut dengan kebajikan, pikirkanlah itu. Maka damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memerintah hidupmu. Damai sejahtera dalam hati, sukacita dan kebahagiaan dalam hati dipengaruhi oleh pikiran Anda. Jadi semua yang Anda pikirkan mempengaruhi perasaan saudara. Jadi kalau Anda kok perasaan tidak bahagia, ubah dulu cara berpikir Anda. Amin. Contoh, saudara dikhianati oleh teman. Saudara dibullying oleh teman. Saudara sudah berlaku setia tapi saudara dikhianati. Apa yang mau saudara lakukan? Mungkin hukum dunia mengatakan gigi ganti gigi, mata ganti mata, utang pati sahur pati. Tapi kalau firman mengatakan, ampunilah musuhmu. Doakanlah orang yang bikin susah hidupmu. Kalau itu ada di dalam hatimu, kemudian saudara melakukan, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Setelah saudara melepaskan pengampunan, saudara tersenyum, saudara bahagia. Apa yang membuat saudara bahagia? Firman yang mendikte keputusan dan kelakuan Anda. Itulah sebabnya di dalam Alkitab dikatakan orang yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan siang dan malam seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran sungai. Berbuah pada waktunya, daunnya tidak pernah layu. Apa artinya? Mukanya fresh terus. Karena apa? Ada sukacita. Sukacita datang dari mana? Dari keyakinan. Keyakinan yang mana? Kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Oh, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Serahkanlah semua khawatirmu kepadanya, karena Dialah yang memperdulikan hidup kamu. Saudara-saudara, kebenaran-kebenaran ini yang sudah nyantol, yang sudah masuk dalam hati, yang sudah berintegrasi dengan pikiran dan hati saudara, itulah yang akan mendikte kelakuan saudara, yang akan menuntun perilaku saudara, yang akhirnya akan menjadi perbuatan yang menyenangkan. Maka benar yang dikatakan oleh pemazmur, berbahagialah orang yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan. Maka mau hidup bahagia, milikilah kebiasaan yang baik. Dan salah satu kebiasaan yang baik adalah menjadi orang yang suka merenungkan firman. Karena sudah terbukti orang yang merenungkan firman Tuhan akan menjadi seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran sungai, berbuah pada waktunya, daunnya tidak pernah layu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dengar baik-baik. Kalimat itu menjadi sebuah jaminan kalau engkau hidup taat mengikuti firman Tuhan, maka apa saja yang engkau perbuat
berhasil. Jadi keberhasilan hidup Anda adalah produk ketaatan melakukan firman. Amin. Berhasil, saudara-saudara, bukan masalah modal, bukan masalah koneksi, bukan masalah-masalah yang lain. Keberhasilan Anda menurut Alkitab adalah produk ketaatan terhadap kebenaran firman. Dan itu diulangi oleh Yakobus pasal 1 ayat yang ke-25. Berbahagialah orang yang kesukaannya merenungkan hukum yang sempurna. Bukan hanya mendengar kemudian melupakannya, tapi yang membaca, meneliti, kemudian melakukannya, maka orang-orang itu akan dibuat bahagia oleh perbuatannya, kata firman Tuhan. Jadi saya akan mengaminkan apa yang baru saya katakan, karena siapa saya hari ini, apa yang telah Tuhan izinkan kami bisa meraihnya adalah produk dari ketaatan. Coba saudara bayangkan, 20 tahun yang lalu, saya lari dari Ambon karena kerusuhan dengan anak dan dengan istri saya mendarat di Bali, tidak punya apa-apa. Rumah dikontrakkan orang, hidup dari belas kasihan orang. Hari ini Tuhan memberkati kami dengan 49 stasiun radio jaringan. Ada 12 panti asuhan. Ada pelayanan-pelayanan yang luar biasa. Kami bisa menolong anak yatim, bedah gereja. Itu semua karena apa? Karena saya menjalankan kebenaran firman Tuhan. Saya setia melakukannya. Walaupun kadang-kadang masih gagal kadang-kadang. Tapi saya belajar untuk tinggal tetap setia menjalankan kebenaran firman. Kebenaran yang mana? Banyak. Salah satunya adalah kebenaran sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saya pegang janji itu, saudara. Saya pegang janji Tuhan yang mengatakan dari kepenuhan Kristus saya berhak menerima kasih karunia demi kasih karunia demi kasih karunia. Saya pegang janji Tuhan bahwa ketika saya menghadapi kesulitan, saya menyerahkan segalanya kepada Tuhan dan Tuhan yang memperdulikan. Dan itu terjadi. Ini contoh, saudara. Ketika saya mendengar ada banyak hamba Tuhan yang tidak bisa mendapatkan persembahan ataupun persepuluhan karena COVID-19, tidak ada ibadah, semuanya serba online. Ada pendeta-pendeta yang tidak mendapatkan income sama sekali. Saya berdoa kepada Tuhan, saya mengatakan tidak kebetulan Tuhan izinkan kita hidup dan menghadapi masa-masa sulit seperti ini. Karena apa? Tuhan masih mau memakai kita. Karena apa? Rencananya belum selesai lewat hidup kita. Saya dengan staf kami berkumpul, saya mengatakan bagaimana kami bisa dipakai oleh Tuhan untuk menolong 1.000 hamba Tuhan dengan sembako. 1.000. Saudara-saudara, kalau saya mau hitung-hitungan, saya tidak punya uang. Tetapi karena saya percaya kepada kebenaran, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, hari ini kami sudah menolong lebih dari 200 hamba Tuhan. Besok kami akan berbagi lagi dengan 50-100 hamba Tuhan. Saudara-saudara, saya mau mengatakan ini kepada saudara-saudara. Ketika kita hidup di atas kebenaran firman, saudara akan melihat ada banyak hal yang Anda pikir tidak mungkin ternyata menjadi mungkin. Karena firman Tuhan adalah ya dan amin. Maka semakin banyak firman yang Anda hidupi, semakin banyak kebenaran yang Anda terapkan, semakin banyak ayat-ayat firman yang saudara lakukan, saudara akan hidup dengan hal-hal yang luar biasa, yang tidak pernah Anda pikirkan, tidak pernah Anda bayangkan, yang sudah disediakan oleh Allah, akan Anda alami. Anda akan terkejut dan mengatakan, wow, ternyata Tuhan itu dahsyat. Wow, ternyata Tuhan itu luar biasa. Saudara-saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang sama. Firman yang kita baca dan firman yang kita hidupi adalah firman yang sama. Maka apa yang saya alami, Anda juga bisa mengalaminya. Amin. Saya mau menantang saudara-saudara siang hari ini. Mau bahagia? Bahagia adalah pilihan hidup Anda. Bukan sebuah jatah yang datang dari langit. Jadi jangan pernah berpikir, oh Tuhan saya mau bahagia, kemudian ada api datang dari langit, kemudian Anda bahagia, oh saya bahagia. Tidak akan seperti itu. Kebahagiaan adalah pilihan kehidupan. Kebahagiaan adalah pilihan pikiran. Kebahagiaan adalah pilihan kehendak. Anda mau bahagia?
ikuti apa kata firman Tuhan. Di dalam ayat yang kita renungkan hari ini, kita mulai dari Mazmur pasal 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi kebahagiaan Anda adalah pilihan lokasi. Mau tinggal di mana, mau hidup di mana, itu menentukan Anda bahagia atau tidak. Saya memutuskan mau tinggal di satu tempat di mana komunitasnya adalah toleran. Komunitasnya menjunjung tinggi belas kasihan dan penghargaan. Dan saya tidak pernah punya masalah dengan komunitas di mana saya tinggal. Jangan tinggal dengan pencemooh. Jangan tinggal dengan penggosip. Jangan tinggal dengan orang yang suka negatif. Jangan tinggal dengan orang yang suka khawatir. Nanti kebahagiaan Anda bisa hilang gara-gara tinggal dengan mereka. Yang kedua, selain lokasi, Anda harus membuat keputusan. Mau tinggal dengan siapa? Mau dikelilingi oleh siapa? Mau pilih teman siapa? Karena teman perjalanan hidup Anda menentukan Anda bahagia atau tidak. Salah memilih teman hidup, rumah tanggamu bisa jadi neraka. Salah memilih partner, teman, tim, grup kerja, dan sebagainya bisa-bisa membuat emosimu selalu negatif setiap hari. Karena itu, pilihlah teman yang baik, teman yang memberi nilai plus, teman yang bisa memaksimalkan potensi Anda, teman yang bisa membawa Anda mencapai panggilan hidup Anda. Seperti yang saya saksikan, saya bersyukur Tuhan kirim seorang teman hidup yang tidak pernah mengeluh, yang selalu menopang, mendukung apa yang saya lakukan. Dan saya berani garansi hari ini, saya menjadi siapa hari ini? Karena istri saya, teman hidup yang Tuhan kirimkan, penolong yang Tuhan kirimkan untuk menolong saya mencapai cita-cita dan panggilan yang Tuhan berikan. Amin, saudaraku. Dan yang terakhir, selain lokasi, yang kedua adalah teman yang Anda izinkan menemani perjalanan hidup Anda. Kebahagiaan Anda ditentukan oleh hobi atau kesukaan Anda. Kesukaan Anda apa? Kalau kesukaannya mabok, saya bisa meramalkan sekarang, Anda akan celaka. Kesukaannya korupsi, Anda akan berakhir di penjara. Kesukaannya zolimin orang, Anda akan dimusuhi banyak orang. Tapi kalau kesukaan Anda adalah merenungkan firman Tuhan siang dan malam, saya sudah bisa membayangkan. Anda akan jadi orang yang seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai. Berbuah pada waktunya, daunnya tidak pernah layu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Itulah renungan kita pada hari ini, saudara. Hidup bahagia adalah pilihan, bukan warisan. Hidup bahagia adalah keputusan kehendak Anda yang harus memutuskan. Jadi kalau Anda kok tidak bahagia hari ini, kalau ada yang tidak bahagia hari ini, jangan salahkan setan. Jangan salahkan mertua, jangan salahkan pihak ketiga, jangan salahkan Pak Jokowi. Saudara-saudara, Anda bahagia atau tidak bahagia adalah keputusan Anda sendiri. Jangan juga menyalahkan pasangan hidup dan saudara mengatakan, dia tidak pernah membahagiakan saya. Salah. Anda bahagia atau tidak bahagia adalah keputusan Anda sendiri. Amin. Jadi kalau saudara sekarang kok mengatakan, Pak, saya tidak bahagia ini gara-gara kena tenung atau kena santet. Saudara salah konsep. Anda masih bisa bahagia di tengah-tengah permusuhan. Anda masih bisa bahagia di tengah-tengah kekurangan. Anda masih hidup dalam sukacita waktu ada permusuhan. Karena itu adalah keputusan kehendak dari dalam hati saudara. Haleluya. Amin. Saya mau mengajak saudara yang sudah bergabung, mungkin sudah mengatakan, Pak, saya ini salah selama ini karena pola pikir saya yang salah. Hari ini saya mau mengajak saudara, kalau ada pola pikir yang salah, cara berpikir yang salah, sikap hidup yang salah, yang membuat Anda tidak bahagia, serahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan berkali-kali mengatakan, berbahagialah, diberkatilah, berbahagialah, diberkatilah. Artinya apa? Allah mau setiap orang hidup bahagia. Allah menciptakan Anda untuk bahagia. Dengar baik-baik. Waktu Anda masih bayi,
waktu saudara masih bayi, Anda bisa tertawa sehari semalam sampai 400 kali. Survei membuktikan bayi itu tidak diapa-apakan, bisa tertawa sendiri, ya kan? Masih ingat, ada yang masih punya bayi, tolong dicek bayi saudara. Kadang-kadang tidur, dia ketawa sendiri, itu bayi. Tapi setelah umur 40 tahun, ketawanya rata-rata tinggal 15 kali dalam sehari. Lalu kemana 375 ketawa itu, saudara? Hilang bersama dengan rasa khawatir, bersama dengan stres, bersama dengan tagihan rekening, bersama dengan hutang, bersama dengan kepahitan, hilang semua. Maka tugas Anda sekarang adalah bersihkan hatimu, isi dengan kebenaran firman, izinkan firman yang mendikte kelakuan Anda, bukan apa kata orang, bukan apa permintaan orang, bukan apa komentar mereka. Anda bahagia karena Anda membuat keputusan hidup berdasarkan kebenaran firman. Maka benar apa yang dikatakan oleh pemazmur, saya ulangi lagi, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat siang dan malam. Haleluya. Itulah pesan saya buat Bapak Ibu yang ingin bahagia. Tentukan lokasi yang tepat, pilihlah teman-teman yang tepat, pilihlah kebiasaan yang tepat. Kebiasaan, teman, lokasi menentukan Anda bahagia atau tidak di dalam kehidupan ini. Amin, saudara. Saudara yang diberkati dan mengatakan, Pak, saya pengen hidup bahagia. Saya sudah tidak bisa tertawa seperti dulu lagi. Saya waktu masih remaja bisa sukacita bahagia setiap hari. Tapi sekarang sudah pergi bersama dengan khawatir, kepahitan, amarah yang tinggal di dalam emosi saudara. Dan saudara mengatakan, saya mau didoakan, Pak. Saya mau berdoa buat saudara. Saya mau saudara tumpang tangan di dadamu sendiri dan sekarang berdoa bersama dengan saya dan meminta supaya Tuhan memberikan keberanian untuk Anda hidup di atas kebenaran, bukan perasaan, bukan apa kata orang, tetapi firman Tuhan. Kalau saudara mau melakukannya, saudara akan bahagia. Mari kita berdoa. Amin. Kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami berdoa buat sahabat-sahabat kami yang sedang menonton video ini. Aku berdoa agar apa yang menjadi pergumulan mereka pada hari ini Tuhan angkat. Kalau ada keputusan-keputusan yang salah, pikiran-pikiran yang salah, pola pikir yang tidak benar, kebiasaan yang berusaha, kami berdoa agar kiranya Tuhan akan menolong kami membuat keputusan yang benar, hidup di dalam kebenaran firman, dan semua kegelisahan, semua hal-hal yang selama ini membuat kami berpikir yang negatif dan emosi kami yang negatif, Tuhan angkat. Kami mau hidup di dalam kebenaran. Dalam nama Yesus yang berdoa. Amin, amin, amin. Inilah doa saya buat saudara-saudara. Selesai mendengarkan firman Tuhan ini, saudara mau mengevaluasi diri. Saudara mau jujur dan yang salah-salah saudara lepaskan. Isi hidupmu dengan kebenaran firman dan izinkan Tuhan pada akhirnya memberikan kekuatan kepada saudara. Amin. Amin, saudara. Ini ada beberapa teman yang minta bantu doa. Saya minta kita akan mendoakan. Ini salah satunya ini Ibu Juliana Ginting yang minta bantuan doa buat keluarganya dan doakan suami saya Hakim Surbakti atau Bapak Samuel, ya kan? Kita akan mendoakan saudara-saudara kita yang sedang menghadapi pergumulan, ya ini Ibu Juliana kita akan bantu dalam doa. Ada beberapa saudara-saudara kita yang lain tadi yang menyampaikan permohonan mohon doa untuk memaafkan pasangan, katanya Ibu Kawati. Ya biar kita akan mendoakan hamba-hamba Tuhan ini, anak-anak Tuhan yang sedang membutuhkan pertolongan. Saudara, dalam hidup ini kita akan bertemu dengan banyak pergumulan. Pergumulan saudara dan saya berbeda, tapi kita semua punya pergumulan. Saudara yang sakit, saudara yang punya pergumulan dengan masalah finansial, pernikahan, anak-anak, masa depan, usaha, ataupun pelayanan, dan saudara sedang mendambakan keajaiban dari Tuhan, saya mau berdoa buat saudara. Saya ingin saudara menumpangkan tangan di dada saudara sekali lagi, dan saya mau berdoa agar Tuhan menjamah hidup saudara. Bapa kami datang kepadamu, mohon
urapan-Mu secara khusus untuk melawat saudara-saudara kami yang sudah kami sebutkan, ada permohonan doa, ada kebutuhan, ada satu keperluan yang hanya Tuhan bisa melakukan. Mengampuni, Engkau akan menolong memulihkan rumah tangga, Engkau akan menuntun anak-anak kami, suami, istri, bahkan Engkau akan membimbing kami sehingga apa yang kami lakukan benar-benar sesuai dengan kehendak. Bapak, aku berdoa kalau ada yang sedang membutuhkan kesembuhan ilahi, membutuhkan terobosan finansial, membutuhkan keajaiban dari Tuhan untuk usaha, pelayanan, masa depan para sahabat kami yang sedang menonton video ini. Tuhan, Engkau akan melakukan, karena kami tahu Allahku sanggup memenuhi segala keperluan kami. Allahku adalah Allah yang lebih daripada cukup, Allah yang peduli, Allah yang mengerti. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Tuhan berkati saudara. Saya berdoa agar kiranya Tuhan selalu akan menolong saudara yang baru masuk di dalam doa permohonan. Ya, saya yakin Tuhan akan tolong. Doakan keluarga kami yang hampir kandas. Jangan lupa ikuti program kami sekolah pernikahan atau School of Marriage ya, hari Rabu dan hari Sabtu malam jam 8. Saudara akan bergabung dan saudara akan belajar bagaimana memulihkan pernikahan yang retak. Dan kiranya Tuhan akan menolong. Sekali lagi, kalau Bapak Ibu perlu counseling, perlu teman yang bisa menopang dalam counseling, jangan lupa ada orang-orang staf kami yang siap untuk mendoakan Bapak Ibu. Kiranya apa yang kita dengar hari ini bisa menguatkan hati kita, bisa menguatkan iman kita, dan pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang maksimal bagi Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Terima kasih sudah bergabung dengan Making Life Better. Doa saya adalah, kalau saudara diberkati oleh video ini, jangan lupa kirimkan video atau share video ini dengan teman-teman Anda, supaya mereka juga diberkati. Amin. Tuhan memberkati saudara. Jangan lupa nanti malam jam 8 waktu Bali dalam program School of Marriage saya akan mengajar kembali bagaimana meningkatkan kualitas pernikahan menjadi pernikahan yang diberkati, keluarga yang diberkati, keluarga yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati saudara. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. God bless you.